Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vistarianda Sakti SPD dari SMP Negeri 3 Warongasem, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Batang. Kita bertemu dalam koneksi antar materi modul 1.4 dengan bimbingan fasilitator Dr. Anda Dwi Marina Marti Sunarsiwi dan pengajar praktik Widya Stuti MPD. Setelah mempelajari modul 1.4 secara keseluruhan, terjadi kesimpulan dan peranan dari keempat modul yang telah dipelajari, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif yang berusaha untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan konsep modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Dalam modul 1.2, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, untuk menuntun murid, guru harus mampu memahami nilai-nilai dan perannya dengan secara aktif meningkatkan kompetensi dan kematangan, sehingga mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan membawa perubahan pada ekosistem pendidikan. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, memaparkan bahwa visi guru penggerak dirumuskan sebagai pijakan untuk pencapaian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA dan penerapan tahapan Bagja. Keterkaitannya dengan materi di modul 1.4 tentang budaya positif, peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan cara memiliki, meyakini, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas yang berpihak pada murid. Pemahaman konsep inti modul 1.4. Konsep pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif yaitu menumbuhkan atau memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa paksaan. Sedangkan nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi berisi tentang motivasi dari seseorang adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik dan motivasi dari luar yaitu ekstrinsik. Hukuman bersifat satu arah atau tiba-tiba tanpa melalui kesepakatan. Konsekuensi bersifat terencana atau dapat disepakati. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pondasi atau landasan arah tujuan dan pemecahan konflik atau permasalahan di sekolah atau di kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak banyak sehingga mudah diingat. Pernyataan tersebut merupakan keyakinan kelas yang dapat diterapkan oleh semua warga di dalam kelas tersebut. Semua berkontribusi dalam pembuatannya dan ditinjau dari waktu ke waktu. Apakah sudah sesuai atau harus dirubah? Konsep 5 posisi kontrol yang dipelajari yaitu guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah, guru bisa berperan sebagai teman, guru bisa sebagai pemantau, dan guru bisa menjadi manajer dalam setiap permasalahan siswa. Konsep tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, mendapatkan kekuasaan, merasakan kebebasan, dan mendapatkan kesenangan. Konsep segitiga restitusi yang dipelajari yaitu ada 3 tahapan.
1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari keseluruhan modul 1.4, saya akan merefleksi dari hasil pemahaman saya terhadap konsep-konsep inti yang ada di modul 1.4. Perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif. Saya terlihat pada kontrol diri dan sikap saya lebih terjaga. Saya juga belajar menempatkan diri pada posisi murid dan berusaha memahami kebutuhan dasar mereka. Saat menerapkan budaya dan konsep-konsep dari modul 1.4, saya mendapatkan pengalaman pada kontrol diri dan sikap yang lebih terjaga. Kemudian menjadi manajer bagi permasalahan murid saya. Saya juga berusaha untuk selalu menguatkan budaya positif yang benar. Perasaan saya saat mengalami perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif yaitu saya merasakan ketenangan, saya bersyukur, saya lebih bersemangat dan tertantang untuk berperan menjadi manajer. Saya merasa senang dan bahagia melaksanakan budaya positif. Dalam penerapan konsep, ada pengalaman-pengalaman yang terjadi. Hal-hal baik yang sudah baik dan harus dikembangkan, yaitu peningkatan disiplin positif, adanya toleransi, kemudian kontrol diri dari murid serta guru semakin meningkat karena nilai kebajikan yang dibuat bersama. Tetapi dalam penerapannya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, yaitu kontrol diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah diubah menjadi manajer. Kemudian penguatan kepercayaan diri sendiri pada murid untuk bisa membuat murid menjadi lebih percaya diri dan melakukan sesuatu yang baik sehingga dia bisa kreatif, mandiri, dan juga menerapkan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Interaksi dengan murid terlihat. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya terkadang masih berperan sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah. Kemudian setelah mempelajari modul 1.4, saya mengubah diri untuk berusaha menjadi manajer dalam setiap permasalahan yang ada di kelas saya. Sebelum mempelajari konsep segitiga restitusi, saya dulu pernah menerapkan bagian-bagian segitiga restitusi, tetapi dalam pelaksanaannya tidak begitu runut. Saya telah melakukan tahapan yaitu memvalidasi kesalahan. Yang saya praktekkan adalah menanyakan langsung pada murid tanpa kemudian mencari latar belakang murid melakukan hal-hal yang membuat dia melakukan suatu kesalahan. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul 1.4, ada hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah, yaitu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di sekolah. Kemudian, mengupayakan usaha melengkapi sarana dan prasarana di kelas atau di sekolah, sehingga dengan lebih mudah budaya positif dapat dikembangkan. Kemudian, mengoptimalkan komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah untuk bisa bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Demikianlah koneksi antar materi 1.1 sampai dengan 1.4 dan pemahaman tentang nilai-nilai yang ada pada konsep inti di modul 1.4. Terima kasih, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.